Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iliana Adriani, NPM 1940302114. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan melakukan praktikum sistem pengaturan, melakukan simulasi PLC. Jadi pertama kita masuk pada modul. Jadi yang A itu penentuan kode input PLC. Masuk ke poin ketiga. Silakan perhatikan pada operation panel bagian operation switch. Kemudian poin 4, tekan pas button 1 atau PB1 sampai dengan PB4 dan switch 1 atau SW1 dan SW2. Kemudian kelima, catat kode port lampu indikator yang menyala pada tabel 5.1. Kita masuk pada aplikasi. Jadi ketika kita tekan PB1, maka hasilnya 20, X20 nyala, kemudian PB2, X21 nyala, dan PB3, X22 nyala, dan PB4, X23 nyala. Kemudian kita tekan tombol switch 1, X24 nyala, dan SW2, X25 nyala. Dan kita masuk pada penentuan kode output PLC. Jadi yang pertama, kita susun diagram leader pada gambar di bawah ini. Jadi yang pertama X20, kemudian outputnya 20, Y20, kemudian kita tekan converse, kemudian upload ke PLC. Oke. Ketika kita tekan PB1, maka outputnya Y0, converse upload PLC. Nah, lampu pada strike light-nya warna merah. Kemudian kita akan mengganti kode outputnya. Outputnya Y1, dan di converse upload ke PLC. Maka lampu travel light-nya yang nyala yaitu warna kuning. Dan kita masuk ke output Y2. Nah, lampu yang menyala di sini, lampu travel light-nya warna hijau. Kita masuk pada output Y20.
Nah, jadi lampu indikatornya yang menyala pada PL1. Dan kita masuk pada output 21, Y21. Y21. Oke, convert dan upload. Nah, jadi kita tekan PB1-nya, lampu indikator pada PL2 nyala. Kita masuk pada output Y22. Kemudian Y22. Oke. Convert to PLC. Oke, kita tekan PB1. Lampu pada PL3 menyala. Kemudian di Y3, output Y23. Y23. Oke, write to PLC. Jadi lampu PB1 pada lampu indikator PL4 nyala. Kemudian, nah kita masuk pada bagian C, pengenalan diagram leader safe holding. Jadi yang pertama itu kita akan susun diagram leader seperti gambar pada bawah ini. Output X20. Input. X21. Jadi input Y20-nya input kita baca pada poin 4, tekan tombol PB1 pada bagian operation switch dan perhatikan output display pada lab display. Kemudian poin kelima, perhatikan apa yang terjadi dan lakukan analisa. Jadi kita tekan PB1-nya, maka lampu displaynya, lampu indikator pada PL1 menyala. Buatlah diagram leader seperti di atas dan jalankan dengan ketentuan tombol NPM ganjil X21 untuk outputnya Y23 dan tombol NPM genap X23 dan outputnya Y21. Ya, di sini saya menggunakan NPM genap.
Jadi ketika kita tekan tombol PB1 tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi pada aplikasi simulasi. Begitu juga PB2, PB3, dan PB4. Mohon maaf, PB4 tidak ada. Oh, PB4 nyala. Ketika kita menekan tombol PB4, lampu pada indikator PL2 itu menyala. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian D, fungsi counter. Jadi pertama susun diagram leader seperti gambar di bawah. Inputnya 20. Terus output. Ya, di sini diagramnya sudah sesuai dengan gambar. Oke. Kita baca pada poin 4, tekan tombol PB1 pada bagian operation switch, perhatikan output display pada PL1 dan counter 0 pada diagram leader. Kemudian kita lihat. Nah, pada PB1 di sini kita lihat pada channel PB1 dia menghasilkan angka 1. Kemudian tekan kembali tombol PB1 pada bagian operation switch dan amati yang terjadi. Kemudian kita tekan PB1 kembali. Nah, di sini kita lihat lampu traffic light merah menyala. Dan angka pada channelnya 2. Kemudian kita baca poin 6, buatlah diagram leader seperti di atas dan jalankan dengan ketentuan tombol NPM ganjil X21, X23 dan outputnya Y21, sedangkan NPM genap X20, X21 untuk outputnya Y22. Nah, di sini saya menggunakan NPM genap.
Ketika kita tekan PB1-nya, maka C0-nya sama dengan 1. Ketika kita tekan kembali yang kedua kalinya, maka nilai C0-nya berubah menjadi 2. Dan lampu pada indikator PL3 menyala warna kuning. Kemudian kita masuk pada fungsi timer. Jadi yang pertama tuh kita susun diagram leader seperti gambar pada di bawah. Jadi kemudian kita convert. Oke. Jadi ketika kita tekan PB1, lampu indikatornya pada PL1 menyala. Dan ketika T0 mencapai yang ke-30, maka lampu indikator otomatis akan mati. Nah, kita baca pada poin kelima, buatlah diagram leader seperti gambar di atas dan jalankan dengan ketentuan tombol NPM ganjil X21 untuk outputnya Y23 dan tombol NPM ganjil genap X-nya 23 untuk outputnya Y21. Di sini saya menggunakan NPM genap. Kita convert. Ya, apabila kita menekan tombol PB1, maka tidak ada lampu yang menyala. Begitu juga pada tombol PB2, PB3, dan ketika kita menekan tombol PB4, maka lampu pada indikator PL2 menyala. Dan apabila T0-nya mencapai 30, maka lampu pada PL2 otomatis akan mati. Sekian dari video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.